Selamat pagi semuanya, shalom. Puji nama Tuhan, kita telah bangun di pagi ini. Tuhan masih memberikan kita kesempatan hari yang baru. Baiklah kita mengucap syukur, kita datang kepadanya. Bapa di surga, kami datang kepadamu Bapa, menaikkan pujian, sembah kami, korban syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa buat hari yang baru Kau berikan. Tuhan, kami mau menjalani hari ini seturut kehendak-Mu Tuhan, mengikuti tuntunan-Mu Tuhan. Biarlah kami selalu berjalan bersama-Mu Bapa. Tuhan, hadirlah di tempat kami masing-masing. Lawatlah kami pagi ini Tuhan, jamahlah kami Tuhan. Berkatilah hidup kami Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk dapat menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu. Ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu, tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk dapat menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu. Ku menyembah-Mu. Oh, tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Besar kuasa-Mu. Haleluya, besarlah Kau Tuhan. Kau layak dipuji, Kau layak disembah selamanya. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan, mengagungkan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, ku datang padamu, ke hadirat-Mu yang kudus. Ku bawa korban pujian, korban syukurku padamu.
Ku bersyukur padamu Tuhan, buat segala kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya. Tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi. Haleluya. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kasih Tuhan, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi. Ku bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur punya seperti-Mu. Kau Allah yang dahsyat, ajaib, heran dan perkasa, tiada seperti-Mu. Haleluya. Ku puji, ku sembahkan Tuhan selamanya. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah Tuhan selamanya. Tiada yang seperti-Mu. Haleluya. Lawatlah setiap kami Tuhan,
Pulihkan setiap kami, jamah setiap kami Tuhan. Buat kami mengasihi-Mu lebih lagi Tuhan. Buat kami mengasihi-Mu dengan segenap hidup kami. Oh Yesus, Engkau baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Lawatlah kami, curahkan Roh-Mu yang kudus Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan, yang haus dan lapar akan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku mengasihi-Mu, ku mencintai-Mu Tuhan. Ku memilih mengasihi-Mu, ku memilih melakukan firman-Mu. Ku memilih taat kepadamu, sebab Engkau Allah yang ajaib, tiada seperti Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhanku Yesus. Terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan. Jamahlah setiap kami Tuhan. Pulihkan setiap kami Tuhan. Sembuhkan setiap kami yang sakit Tuhan. Tolong kami Tuhan dalam segala persoalan kami Tuhan. Berperkaralah Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami mengandalkan-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami mengandalkan-Mu Yesus. Tuhanku, Engkau ajaib. Haleluya. Kami mau belajar firman-Mu saat ini Tuhan. Tuntun kami Tuhan, mengerti firman-Mu. Pakai mulut bibir dan bibir hamba Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan yang mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan saudara. Selamat pagi semua. Kita masih membahas tentang keberserahan diri saudara. Sekarang saya mau membahas berserah diri itu adalah, judulnya adalah menyerahkan segala kekhawatiran hidup kita. Saudara, orang yang berserah diri kepada Tuhan, dia akan menyerahkan segala kekhawatiran hidup atau segala permasalahan hidup yang sedang dialami, fokus hanya kepada Tuhan. Baiklah kita belajar saudara, menyerahkan segala kekhawatiran kita ke dalam tangan Tuhan. Amin saudara. Serahkan segala kekhawatiran kita. Manusia pasti selalu memikirkan bagaimana hari esoknya. Bagaimana hari esoknya. Tapi pemikiran seperti itu akan membuat kita khawatir saudara. Ya. Apalagi di tengah kondisi dunia yang saat ini tidak menentu saudara. Pasti akan membuat kita semakin khawatir saudara. Belum lagi ramalan atau nubuat atau apapun itu saudara. Katanya 2025 akan resesi atau apalah itu. Baiklah kita jangan khawatir saudara. Karena Tuhan menghendaki kita berserah penuh pada rancangannya saudara. Setiap kita punya rancangan yang ajaib saudara. Apapun yang kita lewati, ujungnya akan indah saudara. Percayakah saudara akan hal itu? Ya, kita baca ya saudara. Dalam
masalah kekhawatiran begitu banyak ya firman di Alkitab. Bahkan kalau saya pernah baca ya, kata jangan takut di Alkitab, di firman Tuhan ya, itu ada 365 kali, saudara. Janganlah takut. Itu ada 365 kali di Alkitab kita. Seakan-akan Tuhan mau berbicara setiap hari kepada kita, jangan takut. Jangan takut saudara akan hidup ini. Jangan khawatir. Memang sepertinya nggak masuk akal ya saudara. Apalagi kalau kita pakai akal pikiran kita, wah kondisi yang seperti ini susah. Bagaimana nggak khawatir, gimana nggak kita takut saudara. Tapi Tuhan mau kita berserah penuh kepadanya. Percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan. Itu berarti kita tidak boleh khawatir saudara. Banyak kisah di Alkitab ya saudara. Seperti Yusuf yang berserah penuh kepada Tuhan. Ikut tuntunan Tuhan dalam hidupnya. Tuhan menjanjikan dia akan menjadi seorang yang akan disembah saudara-saudara. Dia akan menjadi orang besar saudara. Tetapi kenyataannya dia dijual saudara-saudaranya. Ya saudara, menjadi budak di Mesir. Kalau dia kecewa sama Tuhan, pasti dia tidak akan sampai kepada tujuan janji Tuhan yang sudah Tuhan berikan. Tapi dia fokus terus hidupnya kepada Tuhan. Dia percaya kepada janji Tuhan. Dan luar biasanya Yusuf itu seorang yang berintegritas saudara. Jadi ketika kita berjalan bersama Tuhan, baiklah kita memiliki integritas seperti Yusuf saudara. Ya, hidup dalam takut akan Allah. Dia menolak ya ajakan istri Potifar ya melakukan dosa. Itu suatu yang luar biasa saudara. Di saat dia seorang yang nomor 2 di Mesir ya, orang terbesar ya setelah Firaun. Tetapi dia tidak menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Kita tiru saudara, kita belajar dari Yusuf juga saudara. Ya. Oleh sebab itu kita jangan khawatir akan hidup ini. Kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan sudah memberikan janji bahwa dia akan beserta kita. Percaya saudara. Dia tidak mungkin tidak memelihara kita. Kita percaya saudara. Kita buka di Mazmur 55 ayat 2. Maksud saya Mazmur 55 ayat 22. Saya bacakan untuk saudara semua, untuk kita semua. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Saya baca sekali lagi saudara. Mazmur 55 ayat 22. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Amin saudara, luar biasa saudara firman Tuhannya. Saudara kalau saudara imani ini luar biasa saudara. Tidak untuk selama-lamanya orang benar itu goyah. Kuncinya itu orang benar saudara. Kita harus menjadi orang benar saudara. Bukan orang Kristen ya. Orang Kristen sekarang banyak yang gak benar. Yang tidak takut akan Tuhan. Ya, tetapi kita, baiklah kita menjadi orang benar saudara. Mengikut Tuhan itu berarti hidup dalam kekudusan Tuhan. Kita taat kepada firman-Nya. Kita ikuti perintahnya Tuhan. Ya, seperti di Mazmur 55 ayat 23 ini katakan. Ayat 23 ya maksud saya. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Serahkan kekhawatiran kita. Saudara, jangan kita memikirkan segala permasalahan hidup kita sendirian saudara. Kita libatkan Tuhan. Ya. Jadi jangan pernah saudara tidak taat firman Tuhan. Apalagi kalau kita orang percaya ya, sudah kita ditebus, tidak mungkin Tuhan tidak menyediakan yang terbaik untuk kita. Ya saudara, darahnya yang mahal saja dia berikan untuk kita. Dia mau mati untuk kita. Apalagi segala berkat yang kita butuhkan. Pemeliharaan hidup kita pasti ada dalam tangannya. Yang penting kita hidup benar saudara. Janji Tuhan itu diberikan untuk orang yang hidup benar.
Kalau hidup saudara tidak benar ya, saudara tidak bisa mengklaim janji Tuhan. Walaupun saudara orang percaya, orang Kristen, Tuhan tidak berkenan orang yang tidak hidup dalam kebenaran, saudara. Kita fokus memilih Tuhan dan kerajaannya. Ya saudara, Amsal 16 ayat 3 juga berkata, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Jadi kita juga harus mengandalkan Tuhan. Segala yang kita lakukan, aktivitas pekerjaan kita serahkan kepada Tuhan. Itu bukti berserah diri kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, supaya kita semuanya berhasil, saudara. Ya, Tuhan Yesus pun berkata, saudara, di Injil ya, bagaimana tentang kekhawatiran di Matius 6 ayat 25. Tuhan berkata, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ya, dan banyak lagi saudara, Tuhan Yesus mengatakan dalam Injilnya untuk jangan khawatir. Jangan terlalu memikirkan perkara-perkara hari esok. Kesusahan hari ini cukuplah untuk hari ini. Jadi maksudnya saudara fokus saja lakukan yang terbaik hari ini dalam segala pekerjaan usaha saudara. Jangan terlalu sibuk memikirkan, wah akan terjadi apa ini ya. Kalau saudara diberi hikmat untuk mempersiapkan sesuatu ya boleh, tetapi jangan saudara menjadi orang yang terlalu kepikiran untuk hari esok ya, untuk masalah-masalah dunia akan datang. Kita fokus saja setiap hari berjalan bersama Tuhan, mengasihi Tuhan, masuk hadiratnya, ya sesimpel itu sih sebenarnya. Dan memilih untuk hidup dalam kebenaran, itu yang paling berat sebenarnya. Baiklah saudara, takut dan gentar akan Tuhan. Setiap hari kita akan diperhadapkan ujian-ujian saudara. Apakah kita memilih hidup dalam kebenaran? Ya, dalam perkataan, dalam pikiran. Apalagi pikiran saudara. Pikiran itu tidak bisa dibaca orang. Pikiran kotor, pikiran pikiran jahat, curang, kebencian, itu tidak bisa dibaca orang, tapi Tuhan melihat itu saudara. Baiklah kita menjaga pikiran kita, seperti yang kemarin saya sampaikan. Jagalah hati, hati itu pikirannya. Jagalah hati dengan segala kewaspadaan, kata firman Tuhan. Dengan segala kewaspadaan, waspada selalu jangan sampai pikiran yang keluar dari pikiran kita itu tidak Tuhan kenan, tidak berkenan di mata Tuhan. Supaya kita juga bisa, saudara, diberkati Tuhan. Kita bisa mengklaim janji-janji Tuhan. Jangan khawatir, Tuhan akan memelihara bunga bakung di ladang Tuhan pelihara. Apalagi kita orang percaya. Itu semua bisa berlaku firman-firman itu kalau kita hidup dalam kebenaran. Kalau kita hidup dalam takut akan Allah. Kalau kita hidup dalam persekutuan yang baik dengan Allah. Kita memiliki jam doa kita. Tidak mungkin Tuhan tidak menggenapi firman-Nya, menggenapi janjinya. Ya saudara, Dia akan pelihara kita. Tapi kalau kita hidup pun suka-suka kita tidak berserah kepadanya, ya kita akan terlunta-lunta saudara. Saudara mungkin nanti berteriak-teriak, Tuhan kok hidupku seperti ini. Ya bagaimana? Saudara harus introspeksi diri. Kita semua introspeksi diri. Apakah kita hidup dalam takut dan gentar akan Allah, dalam kebenarannya, menjauhi segala dosa. Ya saudara. Jadi saudara yang hidup dalam kebenaran Tuhan, saudara baru bisa mengklaim janji Tuhan ini. Ya, untuk tidak khawatir saudara. Karena saudara sudah menyerahkan segenap hidup saudara dalam tangannya. Orang yang seperti yang saya katakan kemarin, tinggallah di dalam aku, kata Tuhan. Kita belajar tinggal di dalam Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan. Itu akan janji-janji Tuhan akan Tuhan berikan kepada kita. Kita bisa mengklaim semua janjinya. Bahwa Dia akan memelihara kita, jangan khawatir ya saudara. Karena kita tinggal di dalam Dia. Tinggal di dalam firman-Nya, kita melakukan firman-Nya, hidup dalam kebenaran. Amin saudara. Ya, seperti dikatakan juga di Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah
dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin, saudara. Jadi orang yang berserah kepada Tuhan itu tidak khawatir, tetapi dia selalu menyatakan keinginan dalam doa. Orang yang berserah kepada Tuhan itu selalu dekat kepada Tuhan, mencari wajahnya selalu. Kita rajin masuk dalam hadirat Tuhan, kita memuji menyembah Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Jadi saudara, ketika kita menghadapi pencobaan yang terlalu berat untuk ditanggung, Allah mengajak kita untuk menyerahkan beban dan kekhawatiran kita kepadanya. Maka dialah yang menanggung beban itu bersama kita dan memelihara kita dalam setiap situasi. Roh Kudus telah berkali-kali menyampaikan undangan ini sepanjang sejarah penebusan. Yesus memberikan undangan ini dalam Matius 11 ayat 28. Petrus menyatakan bahwa orang percaya harus merendahkan diri di hadapan Allah dan menyerahkan segala khawatir kita kepadanya karena dialah yang mempedulikan kita. Dan Rasul Paulus menasihati kita untuk membawa semua kecemasan kita kepada Allah di dalam doa sambil berjanji bahwa damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiran kita. Ya, ini dari catatan Alkitab full life ya saudara. Jadi serahkan segala kekhawatiran kita. Orang yang berserah diri kepada Tuhan menyerahkan segala kekhawatirannya kepada Tuhan. Amin saudara. Kita baiklah belajar saudara, tidak khawatir. Tidak khawatir. Mulai hari ini kita belajar tidak khawatir lagi akan penghidupan kita. Kita belajar beriman saudara. Kita belajar memiliki iman kepada Tuhan. Bahwa Tuhan sungguh dekat kepada kita. Orang-orang percaya yang takut akan Dia, yang mengasihi Dia, yang selalu hidup dalam persekutuan dengannya, tidak mungkin Tuhan jauh daripada kita saudara. Percayakah saudara akan hal itu? Amin. Baiklah kita mulai hari ini jangan lagi khawatir. Hidup harus penuh iman, penuh kepercayaan. Tuhan besertaku, Tuhan memegang masa depanku. Aku berjalan bersamanya. Amin saudara. Kita berserah kepada Tuhan. Kita tidak akan lagi khawatir mengandalkan pikiran kita. Ya, apapun situasi dunia ini, kita percaya Tuhan pasti lindungi kita, sertai kita. Amin saudara. Amin. Mari kita berdoa saudara. Sebelum kita memulai hari ini, baiklah kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba telah berbicara Tuhan. Kiranya Tuhan setiap yang mendengar bisa mengerti Tuhan kebenaran firman-Mu dan bisa melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Kami mau belajar untuk tidak khawatir akan hidup ini. Kami berserah kepadamu Tuhan. Menyerahkan segala kekhawatiran kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami segala persoalan hidup kami Tuhan, kami letakkan hanya dalam tangan-Mu Tuhan. Kami membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menyelesaikan semua persoalan hidup kami tepat pada waktunya. Tuhan, kami mau belajar hidup dalam kebenaran-Mu. Menjadi orang benar tidak akan goyah untuk selama-lamanya. Sesuai firman-Mu Tuhan. Kami akan melakukan tanggung jawab kami Tuhan. Maka Engkau akan melakukan bagian-Mu Tuhan yang adalah hak kami. Engkau akan memelihara kami ketika kami hidup dalam kebenaran-Mu. Biarlah kami Tuhan menjaga hidup kami dengan segala kewaspadaan. Baik yang kami katakan, kami ucapkan, kami pikirkan, kami lakukan Tuhan. Tuhan, bantu kami Tuhan untuk hidup dalam kekudusan-Mu Tuhan. Tuhan, kami memilih-Mu Tuhan. Kami memilih-Mu Tuhan, kami memilih mengasihi-Mu Tuhan. Kami mau memilih untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Kami memilih untuk hidup tinggal di dalam Engkau Tuhan. Tuhan, Roh Kudus-Mu tolonglah, biarlah menolong kami hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Roh Kudus, tolonglah kami, Roh Kudus. Mampukan kami ya Roh Kudus,
melakukan segala firman-Mu Tuhan. Roh Kudus, tolonglah kami hidup dalam kekudusan. Buat hati kami, ubah hati kami Tuhan, mengasihi Engkau lebih lagi. Mengasihi Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi kami. Mengasihi Engkau dengan segenap hidup kami Tuhan. Tolong kami Tuhan. Kami memilih mengasihi Engkau Tuhan. Tuhan, biarlah kami selalu memandang wajah-Mu Tuhan. Wajah-Mu yang begitu manis, yang begitu mengasihi kami, sehingga Engkau rela mati bagi kami di kayu salib. Biarlah kami tidak mau mengkhianati Tuhan kebaikan-Mu. Biarlah kami Tuhan belajar memikul salib kami masing-masing. Dan hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Kami memilih mengasihi-Mu Tuhan. Yesus, kami mengasihi-Mu Yesus. Tuhan, biarlah Engkau berkati segala aktivitas kegiatan kami hari ini. Segala usaha dan pekerjaan kami Engkau berkati Tuhan. Supaya nama-Mu dimuliakan Tuhan. Biarlah semua umat-Mu bersuka cita dalam Engkau. Karena mereka melihat penyertaan-Mu Tuhan, pemeliharaan-Mu dalam hidup mereka semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Kami siap mengawali hari ini di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang ampunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Segala berkat dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan pengurapan dari Allah Roh Kudus turun atas kita pagi ini. Yang percaya katakan amin. Terima kasih saudara semuanya yang telah menonton. Tuhan Yesus memberkati. Semangat.